Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik. Kita belajar lagi di pelajaran kimia ini. Kita melanjutkan pelajaran pada materi konsep mol. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Sekarang kita masuk ke dalam materi konsep mol. Nah ya, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian mol. Kemudian yang kedua, menghubungkan mol dengan jumlah partikel, volume molar, dan massa molar. Dan yang ketiga adalah menerapkan konsep mol dalam perhitungan kimia. Nah ya, langsung aja. Mol. Nah, mungkin sebagian dari kalian masih asing mendengar kata mol. Nah, tapi jangan khawatir. Kedepannya nanti kalian akan lebih sering mendengar kata mol. Kenapa sih? Karena mol ini akan dipakai terus. Karena mol itu merupakan salah satu dasar untuk perhitungan kimia atau stoikiometri. Nah, mol itu adalah satuan dalam perhitungan kimia. Nah, jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering mendengar nama-nama satuan, baik itu satuan internasional atau satuan yang tidak tetap. Nah, contohnya itu ons, kilo, lusin, kodi, dan lain-lain. Nah, begitu pula di ilmu kimia. Itu ada satuannya untuk menentukan tertentu zat yang digunakan. Nah, itu harus ada satuannya, yaitu satuannya mol. Nah, mol ini sangat berhubungan dengan jumlah atom atau molekul atau ion. Nah, mol juga berhubungan erat dengan massa. Mol juga berhubungan dengan volume. Jadi mol ini sangat penting ya, karena dia berhubungan dengan lainnya. Di sini ada namanya jembatan mol. Nah, kita tadi sudah singgung sedikit bahwa mol itu sangat berhubungan dengan yang lainnya. Makanya mol ini dijadikan jembatan. Nah, jembatan ini ibaratnya seperti terminal. Nah, ketika kalian ingin mencari jumlah partikel, nah kita lihat nih dari rumusnya. Nah, begitu pula yang lainnya, sama ya, tinggal dikali ataupun dibagi. Nah, kita lihat nih, kalau tanda panahnya ke dalam, tandanya kita harus membaginya. Nah, kan tanda panahnya ke dalam, kita membaginya. Tapi kalau tanda panahnya keluar, kita mengalihkannya, gitu. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, tadi kita udah bahas sedikit. Nah, jadi di jumlah partikel ini kita bisa menentukan atomnya, ataupun ion, ataupun molekulnya. Gitu ya. Jadi jumlah partikel itu bisa atom, ion, ataupun molekul. Contohnya dalam molekul KBr. Nih kita lihat, atom dari KBr adalah K. Nah, kemudian ion dari KBr adalah K+. Ya, K+ dan Br-, gitu ya. Nah, untuk molekulnya itu sendiri adalah KBr. Jadi kalian harus bisa membedakan antara atom, ion, dan molekul, gitu ya. Nah, untuk rumus hubungan molekul dan jumlah partikel adalah, kalau mencari mol, yaitu jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro. Nah, begitu pula dengan kalau kita mau mencari jumlah partikel. Nah, berarti kalau kita mencari jumlah partikel, kita tinggal kalikan aja, yaitu mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya adalah contoh soalnya nih. Contoh soal dari hubungan mol dan jumlah partikel. Nah, di sini ada soal. Hitunglah jumlah partikel dari 1,5 mol NaOH. Nah, berarti gimana cara menghitungnya? Kita pakai rumus mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini udah diketahui nih, molnya adalah
1,5. Berarti 1,5 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti hasilnya adalah 9,03 kali 10 pangkat 23 molekul ya. Kenapa di sini molekul? Karena di sini adalah partikel molekul, NaOH. NaOH adalah partikel molekul. Selanjutnya adalah hubungan molekul dengan massa. Nah ya, tadi kita sudah lihat bahwa hubungan molekul dengan massa itu adalah adanya AR atau MR. Nah, rumusnya untuk mencari mol yaitu massa dibagi AR atau MR. Sedangkan untuk mencari massanya yaitu mol dikali AR atau MR. Nah, mungkin sebagian dari kalian belum tahu apa itu AR atau MR. Nah, AR merupakan berat suatu atom dalam satuan massa atom. Jadi kalau kalian lihat di tabel periodik, di situ ada AR-nya atau berat molekulnya, berat dari suatu atomnya. Nah, kita lihat nih, di sini ada unsur Na atau natrium. Nah, ternyata angkanya itu 22,9. Nah, 22,9 ini merupakan AR dari atom Na. Begitu pula dengan Br. Br ini AR-nya adalah 79,9. Nah, biasanya AR ini merupakan bilangan bulat ya. Jadi, bisa kita bulatkan angkanya. Nah, tadi kan ini AR itu berat molekul per atom, sedangkan MR adalah berat molekul relatif. Jadi, contohnya MR dari NaBr. Nah, MR ini adalah jumlah keseluruhan AR-nya. Nah, berarti kan di NaBr ini ada atom Na dan atom Br. Berarti tadi kita tahu bahwa atom Na adalah 23 dan atom Br adalah 80. Berarti MR-nya itu kita tinggal jumlahkan saja. 23 ditambah 80 adalah 103. Nah, satuan dari MR itu adalah gram per mol. Nah, ini adalah contoh soal untuk hubungan molekul dan massa. Nah, di sini ada soalnya, hitunglah jumlah mol molekul dalam 4,5 gram H2O atau air. Jika diketahui AR-nya adalah H sama dengan 1 dan ARO sama dengan 16. Nah, jangan khawatir ya, biasanya dalam soal itu diketahui AR-nya. Penyelesaiannya adalah kita harus cari dulu MrH2O-nya atau airnya untuk mencari molekulnya. Berarti MR dari H2O ini adalah 2 kali AR atom H ditambah dengan 1 kali AR atom O. Nah, kenapa 2 atom H? Karena di sini kita lihat nih, H-nya itu ada 2, berarti kita kalikan 2. Nah, kita masukin aja nih angkanya. AR-nya tadi, ARH itu 1 dan ARO itu adalah 16. Berarti 2 ditambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Nah, jika udah tahu, kita bisa masukin ke rumus mol air, yaitu massa dibagi MR dari air. Nah, massanya itu tadi 4,5 gram dibagi dengan 18. Nah, berapa ya? Ternyata hasilnya 0,25 mol. Ya. Terus yang ketiga adalah hubungan mol dengan volume gas. Nah, ya. Untuk hubungan mol dan volume gas itu rumusnya ada beberapa rumus. Nah, yang pertama itu adalah dalam keadaan STP. STP ini adalah standar temperature pressure. Artinya itu dalam keadaan 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, atau bisa 273 Kelvin ya. Nah, untuk rumus dalam keadaan STP ini adalah mol sama dengan volume molar atau volume dibagi 22,4 liter per mol. Nah, begitu pula dengan volumenya. Kalau kita mau mencari volume, yaitu mol dikali 22
22,4 liter. Nah, gitu ya. Udah paham ya untuk keadaan STP? Kemudian yang kedua itu adalah dalam keadaan RTP. Nah, RTP adalah room temperature pressure. Jadi dalam suhu kamar. Dalam suhu kamar itu adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Nah, untuk rumus dalam keadaan RTP ini adalah mol, untuk mencari mol yaitu volume molar dibagi dengan 24 liter. Nah, begitu pula dengan volume molarnya. Kalau kita mau mencari volume molar yaitu mol dikali 24 liter. Nah, ingat ya, jangan sampai tertukar antara STP dan RTP. Kalau STP 22,4, kalau RTP 24. Nah, gimana kalau misalnya ternyata tidak dalam keadaan standar ataupun dalam keadaan suhu ruang? Jadinya suhunya itu tidak menentu. Nah, kalau dalam keadaan suhu tidak menentu, itu bisa menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Nah, P-nya ini adalah tekanan. Nah, tekanannya harus dalam satuan atm ya. Kemudian V ini adalah volume. Dan yang ini N-nya itu adalah molnya. Nah, R ini adalah tetapan. Nah, tetapannya itu adalah 0,082. Nah, kemudian yang T ini adalah suhu. Ingat ya, suhunya dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau misalkan masih dalam Celcius, harus diubah dulu ke Kelvin gitu ya. Nah, ini ada contoh soal untuk hubungan mol dan volume. Hitunglah volume SO2 dengan MR 64 pada keadaan standar. Nah, kita lihat pada keadaan standar. Nah, di sini kita harus tulis dulu apa aja yang diketahui dan apa aja yang ditanyakan untuk mencari solusinya. Nah, kita tahu di sini massa SO2-nya itu adalah 6,4 gram dan MR SO2 adalah 64. Kemudian yang ditanyain adalah volume SO2 dalam keadaan STP. Nah, jika kita ingat tadi dalam jembatan mol, itu dari massa ke volume itu tidak bisa langsung. Kita harus transit dulu di mol. Artinya kita harus mencari molnya dulu, baru kita mencari volumenya. Nah, untuk yang pertama itu adalah mol SO2. Nah, kita cari dulu mol SO2-nya, caranya gimana? Masih ingat? Ya, massa dibagi MR. Nah, massanya ini adalah massa dari SO2 dan MR-nya itu adalah MrSO2 ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Angkanya itu adalah 6,4 gram dibagi 64 gram per mol. Nah, berarti kita dapat nih molnya adalah 0,1 mol ya. Kemudian volumenya, volume dalam keadaan STP adalah mol dikali 22,4 liter per mol. Nah, kita masukin nih angka yang tadi udah dapat. 0,1 mol dikali 22,4 liter per mol sama dengan 2,24 liter. Nah, berarti volume SO2 dalam keadaan STP adalah 2,24 liter. Nah, begitu ya. Kira-kira untuk materi konsep mol cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.